Aku kemarin lihat video lucu-lucu, ada anak kecil lagi main pasir. Terus dia bagi mainannya ke temannya yang pakai jilbab sama ke temannya yang rambutnya keriting banget. Dia nggak mikir ini dari agama mana atau ini dari suku mana. Dia cuma mikir aku punya kamu, kamu belum. Nah, itu yang bikin aku kagum sama anak usia dini, karena mereka belum tercemar dengan prasangka. Bagi mereka, kebaikan itu tidak memiliki label. Tapi kenapa ya seiring kita semakin gede malah semakin banyak aturan yang tak tertulis. Misalnya seperti soal siapa yang boleh dekat dan siapa yang harus kita jauh. Padahal dulu kita juga kayak gitu, main sama siapa aja boleh asalkan permainan itu seru dan menyenangkan. Lingkungan sekitar kita tuh udah mulai ngebatasin. Nah, contohnya aja kayak orang tua bilang, kamu jangan main sama dia ya, dia nakal. Atau gurunya secara nggak sengaja bilang, tradisi mereka tuh beda, mereka tuh beda sama kita gitu. Nah, sehingga hal tersebut membuat anak yang tadinya belajarnya secara terbuka jadi belajar untuk curiga gitu. Oh iya, aku ingat waktu TK dulu, pas Imlek kita bikin amplop merah dari kertas biasa, terus kasih ke temen yang Tionghoa. Pas Idul Fitri, dia balas kasih kue nastar ke kita. Nggak ada yang ngajarin itu sebagai toleransi, itu cuma jadi kebiasaan aja. Itu yang sekarang sudah sangat jarang sekali. Banyak sekali guru yang merasa takut salah langkah. Ia takut dianggap mengajarkan agama lain, padahal hanya mengajak anak-anak untuk menghormati hari raya temannya. Eh, Padahal ini bukan lagi tentang soal keagamaan, tapi ini tentang soal rasa kemanusiaan. Tapi justru karena rasa takut akhirnya diam, dan diam itu kadang lebih berbahaya karena anak menjadi belajar bahwa yang beda itu enggak boleh dibahas atau dibicarakan. Padahal kalau kita ciptakan ruangan yang aman, anak itu dia bisa belajar, oh aku beda, dia itu beda, tapi kita tuh tetap bisa saling sayang. Nah, itu fondasi hidup yang berdampingan kan gitu. Aku yakin banyak guru PAUD yang sebenarnya mau, tapi nggak tahu caranya. Misalnya, mau ajak anak nyanyi lagu daerah, tapi takut dianggap mempromosikan budaya tertentu. Padahal lagu daerah itu salah satu warisan bersama, bukan milik satu kelompok doang. Kalau menurut aku sih nggak perlu muluk-muluk ya, cukup jika anak cerita, misalnya kayak hari ini ibu aku masak rendang. Nah, kita sebagai guru nggak cuma menjawab kayak wah rendang itu enak sekali ya, tapi kita bisa mengajak anak berdiskusi seperti menanyakan wah rendang itu kamu tahu nggak ya asalnya dari mana, coba dong ceritain gitu. Jadi kita mengajak anak untuk bercerita tentang eh, bukan tentang kita versus mereka, tapi tentang kita saling mengenal gitu. Dan itu semua butuh guru yang punya rasa aman dalam identitas dalam identitasnya sendiri. Kalau guru sendiri takut, eh, kalau guru sendiri takut kehilangan jati diri karena menghargai orang lain, bagaimana caranya mau mengajari anak jadi eh, percaya diri, sekaligus lebih terbuka lagi. Jadi mungkin tantangan terbesar itu bukan di kurikulum atau buku ajar sih, tapi di hati kita sendiri. Apakah kita itu benar-benar percaya bahwa keberagaman itu berkah dan bukan merupakan sebuah ancaman. Kalau aku sih percaya, karena dari beda-beda itu kita jadi belajar hal baru. Aku jadi tahu kue klepon itu ternyata ada versi dari Maluku yang pakai gula aren. Seru kan? Jadi mungkin peran kita sebagai calon guru PAUD eh,
sangat sederhana. Jadi seorang dewasa yang gak perlu takut pada perbedaan, biar anak-anak juga gak perlu takut, gak perlu belajar takut. Dan sekarang mulai dari hal-hal yang kecil, panggil semua anak itu dengan hangat dan penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dengarkan cerita mereka tanpa dengan dengarkan cerita mereka tanpa menghakiminya, bukan cuman sekedar kata bahwa semua anak punya tempat di kelas ini. Benar banget, jadi kelasnya itu kecil tapi isinya tuh beragam. Nah, semoga saja nanti suatu hari nanti nggak ada lagi anak-anak yang bertanya, yang nanya, bolehkah main sama dia karena takut beda. Nah, karena jawabannya udah pasti, tentu ayo dan pasti boleh.